patient with me. It may take a while for these letters to get back to you. Hai, balik lagi dengan saya Chan di channel Ayor Film ID. Di video kali ini kita akan mereview film berjudul Dear John. Jadi, film ini disutradarai oleh Lasse Hallström yang rilis pada tahun 2010. Dengan dibintangi oleh pria ganteng yaitu Channing Tatum sebagai John dan perempuan cantik Amanda Seyfried sebagai Savannah. Film ini menceritakan kisah cinta seorang tentara dan seorang wanita pujannya. Mereka bertukar kabar melalui surat ketika si pria harus meninggalkannya demi tugas di medan perang. Lalu bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah mereka mampu menjalin hubungan jarak jauh? Ayo kita simak filmnya. Di awal film, kita dikenalkan dengan seorang pria yang bernama John. John saat itu sedang beristirahat di dermaga setelah berselancar di pantai. Ketika itu, ada beberapa anak muda yang mengobrol di dermaga. Dan tidak disangka salah satu dari pria tidak sengaja menjatuhkan tas milik teman wanitanya. Wanita itu pun panik karena tasnya jatuh. Dan pria yang menjatuhkan tas itu bergegas untuk mengambilnya dengan menuruni tangga. Tetapi John bertindak dengan cepat dan berani. Dengan cara melompat dari dermaga dan menyelam untuk mengambil tas tersebut. Alhasil, John berhasil mendapatkan tas tersebut dan memberikannya ke Savannah. Wanita itu terlihat senang karena tasnya kembali. Mereka pun saling kenalan. Ternyata nama wanita itu adalah Savannah. Dan pria yang menjatuhkan tasnya bernama Randy. Sebagai ucapan terima kasih, Savannah mengajak John untuk minum-minum di rumahnya. Namun John menolaknya. Tapi, Savannah merayu lagi ketika John berjalan ke arahnya karena ingin mengambil papan selancarnya. Akhirnya John pun bersedia diajak minum di rumah Savannah. Tapi terlihat Randy tidak menyukai John dan mencoba mengusir John. Namun John mengabaikannya. Savannah memperkenalkan John ke tetangganya yang bernama Tim. Dan anak Tim yaitu Alan yang dianggapnya seperti keluarganya. Ketika John mengucapkan selamat tinggal ke Savannah, John bertanya apakah Savannah bersedia makan malam bersamanya besok. Dan gadis itu pun berkata iya. John sangat senang sehingga tanpa sadar menginjak api unggun dan untuk menutupi rasa malunya, John pamit ke Savannah. Dalam perjalanan pulang, John bertemu dengan Tim. Dan Tim mengantarnya pulang ke rumahnya. Tim memperingatkan John untuk tidak mempermainkan Savannah. Dan John menuruti permintaan itu. Okay. Keesokan harinya, John menjemput Savannah dan mereka pun makan malam di sebuah restoran di tepi laut. Savannah mengatakan ia ingin bertemu dengan ayah John yaitu Tyree. Tapi sebelum John membawa Savannah bertemu ayahnya, John memperingatkan Savannah untuk tidak berharap banyak dari ayahnya. Karena ayahnya adalah orang yang pendiam. Hey, Pop. Namun ternyata mereka langsung akrab. Tanpa ragu, ayah John menunjukkan koleksi koinnya pada Savannah. Savannah sangat antusias mendengar penjelasan dari ayah John. Sejak saat itu, Savannah dan John semakin dekat, dan mereka sering jalan bersama. Dan bahkan, John tidak segan-segan membantu Savannah membangun rumah bagi korban bencana. Suatu hari, John datang ke pantai dan melihat teman-teman Savannah sedang berpesta. Tapi Savannah tidak berada di sana. Savannah justru duduk sendiri jauh dari teman-temannya. John mengendap-endap dan membuat Savannah terkejut. John bertanya, mengapa Savannah duduk sendirian saat semua orang sedang berpesta? Savannah sedih karena liburannya akan segera berakhir, dan itu tandanya ia akan berpisah dengan John. Tapi John meyakinkan Savannah bahwa semua akan baik-baik saja. Saat mengobrol, tiba-tiba Savannah mengatakan kalau ayah John yaitu Tyree sama seperti Alan yang menderita autis. Hal itu membuat John marah kepada Savannah. John semakin marah saat Randy bersikap so akrab dengannya. John melampiaskan kemarahannya dengan memukul Randy. Bahkan tidak sengaja memukul Tim yang sedang berusaha melerainya. Savannah langsung mendatangi John, tapi John tidak menghiraukannya dan langsung pulang ke rumahnya. Esok paginya, John datang ke rumah Savannah tapi tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba saat itu keluar Tim dari rumahnya untuk membuang sampah. John yang melihat Tim tidak enak kepada Tim karena telah memukul wajahnya hingga lebam. Dan John meminta maaf kepada Tim, tapi ternyata Tim tidak mempermasalahkannya. Tim bahkan bersedia memberikan surat yang ditulis oleh John untuk Savannah. John pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, John mengatakan ke ayahnya kalau Savannah tidak ikut makan siang bersama mereka. Hal itu membuat ayahnya kecewa. Saat John sedang asik makan bersama ayahnya, tiba-tiba John melihat mobil Savannah berjalan menuju rumahnya. Hal itu membuat John senang dan langsung menghafiri Savannah. Mereka pun saling meminta maaf satu sama lain.
dan Savannah memberikan surat balasan atas surat yang ditulis oleh John. Tapi Savannah meminta agar John membacanya saat Savannah tidak ada di sana. Tiba saatnya John harus bertugas kembali. John pergi naik bus dengan diantar oleh ayahnya ke terminal. Di sepanjang perjalanan, John membaca surat dari Savannah. Savannah pernah meminta John untuk berjanji bahwa mereka akan selalu bertukar kabar melalui surat. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Savannah saat menerima surat perminta maaf dari John. Mereka berdua melalui hari-harinya dengan sabar, sambil menunggu surat balasan satu sama lain. Keterbatasan tempat tugas John membuat John sulit mengirim atau menerima surat dari Savannah. Tapi Savannah tidak keberatan dengan hal itu. Karena bagi Savannah, hal yang paling indah menurutnya adalah ketika menerima surat balasan dari John. Savannah menceritakan kepada John bahwa dirinya ingin membuka sekolah untuk anak autis seperti Alan. Dan dia meminta saran pada John. John membalas bahwa keinginan Savannah itu adalah sesuatu yang baik, dan John pun mendukungnya. Savannah mengatakan bahwa dia sering mengunjungi ayah John dan mereka banyak mengobrol tentang koin yang paling disukainya. Tapi, saat Savannah bertanya mengapa ia menyukai koin, ayah John tidak menjawabnya. John pun kemudian menjelaskan awal mulanya ayahnya menyukai koin yang cacat, dan tentang kemarahan John pada ayahnya yang terlalu hobi mengoleksi koin sehingga menghabiskan uangnya untuk membeli koin.